Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan diagram UML dalam perancangan sistem aplikasi konsultasi hewan peliharaan. Kami dari kelompok 3 SIA. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 2205121403. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Putra dengan NIM 2205121407 dari kelas SIA. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Hasil Bagustranto dengan nomor NIM 220512141026. Saya Malia Nasmi Hamida dengan NIM 2205121409. Saya Kumala Ipus Paningrum dengan NIM 2205121430. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa visual yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan memodelkan sistem perangkat lunak dan sistem informasi. UML adalah suatu metode pemodelan dengan cara visual yang dipakai sebagai alat atau sarana perancangan suatu sistem yang berorientasi objek sebagaimana dikenal juga dengan sebutan OOP. UML juga telah digunakan sebagai standar visualisasi, perancangan, pendokumentasian sistem, hingga penyusunan suatu blueprint. Selanjutnya ada fungsi UML. Yang pertama, sebagai bahasa pemodelan visual yang memberikan gambaran kepada pengguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam pemrograman ataupun proses umum rekayasa. Yang kedua, sebagai sarana yang dapat menyatukan informasi-informasi terbaik dalam pemodelan. Yang ketiga, memberi gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem yang dirancang. Yang keempat, selain dapat memberikan gambaran model untuk sistem software, UML juga dapat memodelkan atau memvisualisasikan sistem berorientasi objek. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya ada aspek penting dari Unified Modeling Language atau UML. Yang pertama ada visual dan grafis. Notasi visual dan grafis untuk menggambarkan sistem dengan berbagai jenis diagram, seperti kelas, sekuen, aktivitas, dan lain-lain. Ini memudahkan pemahaman komunikasi dan analisis sistem. Yang kedua ada standar industri. UML adalah standar industri yang dikelola oleh Object Management Group atau UMG, sebuah organisasi nirlaba yang mengembangkan dan memelihara standar terkait dengan pemodelan dan teknologi berorientasi objek. Next. Beragam jenis diagram, diantaranya yang pertama ada use case diagram, menggambarkan fungsi, ruang lingkup, dan interaksi pengguna dengan sistem yang sedang dikembangkan. Use case diagram memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem atau use case, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor terhadap use case secara rinci. Use case diagram digunakan untuk menganalisis dan merancang persyaratan sistem dari sudut pandang pengguna, serta memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Ada beberapa komponen dari use case diagram. Yang pertama ada aktor, sebuah simbol yang menunjukkan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa manusia, organisasi, perangkat, atau sistem lain.
Aktor biasanya digambarkan dengan simbol orang atau batang. Yang kedua ada sistem, sebuah batas yang menunjukkan ruang lingkup dan batasan sistem yang sedang dikembangkan. Sistem biasanya digambarkan dengan simbol kotak yang berisi use case di dalamnya. Yang ketiga ada use case, sebuah simbol yang menunjukkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Use case biasanya digambarkan dengan simbol elips atau oval yang berisi nama use case di dalamnya. Yang keempat ada hubungan, sebuah simbol yang menunjukkan keterkaitan antara aktor, sistem, dan use case. Hubungan dapat berupa asosiasi, inklusi, ekstensi, generalisasi, atau dependensi. Hubungan biasanya digambarkan dengan simbol garis, panah, atau simbol lain yang sesuai. Next. Selanjutnya ada activity diagram, memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem atau use case, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor terhadap use case secara rinci. Activity diagram digunakan untuk menganalisis dan merancang persyaratan sistem dari sudut pandang pengguna, serta memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Ada beberapa komponen dari activity diagram. Yang pertama ada start point atau initial state, sebuah lingkaran hitam kecil yang menunjukkan titik awal atau status awal dari aktivitas. Yang kedua ada activity, sebuah kotak persegi panjang yang berisi nama aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi di dalam sistem. Yang ketiga ada decision atau percabangan, sebuah simbol berbentuk belah ketupat yang menunjukkan titik di mana terdapat kemungkinan perbedaan transisi atau alur berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat ada guard, penjaga mengacu pada pernyataan yang ditulis di sebuah simpul keputusan pada panah, terkadang dalam tanda kurung siku. Next. Ada komponen selanjutnya dari activity diagram, yaitu ada merge, sebuah simbol berbentuk belah ketupat yang menunjukkan titik di mana dua atau lebih transisi bergabung menjadi satu. Ada fork, sebuah simbol berbentuk batang horizontal atau vertikal yang menunjukkan titik di mana aktivitas terbagi menjadi dua atau lebih aktivitas paralel. Ada join, sebuah simbol berbentuk batang horizontal atau vertikal yang menunjukkan titik di mana dua atau lebih aktivitas paralel bergabung kembali menjadi satu. Ada endpoint atau final state, sebuah lingkaran hitam dengan lingkaran putih di dalamnya yang menunjukkan titik akhir atau status akhir dari aktivitas. Next. Diagram selanjutnya ada kelas diagram, digunakan untuk memodelkan sistem berorientasi objek dengan menggunakan notasi grafis yang standar. Kelas diagram UML juga dapat menunjukkan aspek statis dan dinamis dari sistem, seperti struktur data, operasi, kolaborasi, dan interaksi. Kelas diagram UML memiliki beberapa komponen, antara lain yang pertama ada kelas, sebuah kotak yang terdiri dari 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut, dan metode. Atribut menunjukkan properti atau variabel yang dimiliki oleh kelas, dan metode menunjukkan fungsi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh kelas. Selanjutnya ada objek, sebuah kotak yang terdiri dari 2 bagian, yaitu nama objek dan nilai atribut. Nama diikuti oleh nama kelas yang diapit oleh tanda kurung. Nilai atribut menunjukkan nilai konkret yang dimiliki oleh objek untuk setiap atribut kelasnya. Yang ketiga ada hubungan, sebuah garis yang menghubungkan kelas atau objek yang memiliki keterkaitan. Hubungan dapat memiliki berbagai jenis, seperti asosiasi, agregasi, komposisi, generalisasi, realisasi, dependensi, dan lain-lain. Hubungan juga dapat memiliki arah, multiplisitas, nama, dan role yang menunjukkan karakteristik dari keterkaitan tersebut. Next. Selanjutnya ada sequence diagram, menggambarkan interaksi antara objek atau komponen dalam suatu sistem atau proses secara visual. Diagram ini menampilkan urutan tindakan dan komunikasi antara berbagai komponen sistem seperti pengguna dan objeknya. Sequence diagram UML dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang persyaratan sistem, memodelkan logika dari fungsi atau operasi yang kompleks, atau mendokumentasikan proses yang ada. Ada beberapa komponen dari sequence diagram. Yang pertama ada aktor. Aktor menunjukkan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor biasanya digambarkan dengan simbol orang atau batang. Yang kedua ada lifeline, sebuah garis putus-putus yang menunjukkan waktu hidup atau aktivitas dari suatu objek atau komponen dalam sistem.
Yang ketiga ada activation box, sebuah kotak persegi panjang yang menunjukkan periode di mana suatu objek atau komponen sedang melakukan operasi atau tugas tertentu. Yang keempat ada message, sebuah garis panah yang menunjukkan komunikasi atau pertukaran data antara objek atau komponen dalam sistem. Message biasanya memiliki nama atau jenis pesan di atasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen decision, adalah sebuah simbol berbentuk belah ketupat yang menunjukkan titik di mana terdapat pilihan atau kondisi yang mempengaruhi alur proses. Decision biasanya memiliki label yang menunjukkan kondisi atau ekspresi boolean di sampingnya. Selanjutnya ada state machine diagram, menggambarkan perubahan atau transisi keadaan dari suatu objek atau sistem sebagai akibat dari rangsangan atau peristiwa yang terjadi. Diagram ini dapat digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari objek, kelas, use case, atau sistem secara visual. Diagram ini juga dapat menunjukkan kondisi awal, akhir, dan antara dari objek atau sistem, serta aktivitas atau aksi yang dilakukan saat berada dalam suatu keadaan. Selanjutnya ada komponen state machine diagram. Yang pertama ada state, yaitu sebuah simbol berbentuk persegi dengan sudut-sudut melengkung yang menunjukkan keadaan atau status dari suatu objek atau sistem. Kemudian yang kedua ada transition, sebuah simbol berbentuk panah yang menunjukkan perpindahan atau perubahan dari suatu state ke state lainnya. Kemudian ada initial state, sebuah simbol berbentuk lingkaran atau hitam kecil yang menunjukkan titik awal atau keadaan awal dari suatu objek atau sistem. Kemudian ada final state, sebuah simbol berbentuk lingkaran hitam dengan lengkung putih di dalamnya yang menunjukkan titik akhir atau keadaan akhir dari suatu objek atau sistem. Kemudian ada choice, sebuah simbol berbentuk belah ketupat yang menunjukkan titik di mana terdapat beberapa kemungkinan transisi berdasarkan kondisi atau ekspresi boolean tertentu. Kemudian ada fork, sebuah simbol berbentuk batang horizontal atau vertikal yang menunjukkan titik di mana suatu objek atau sistem terbagi menjadi dua atau lebih objek atau sistem paralel. Kemudian ada join, yaitu sebuah simbol berbentuk batang horizontal atau vertikal yang menunjukkan titik di mana dua atau lebih objek atau sistem paralel bergabung kembali menjadi satu. Selanjutnya, komponen diagramnya adalah unit modular dalam sistem yang dapat berdiri sendiri atau digabungkan untuk membentuk sistem lebih besar. Mereka bisa berupa file, modul, objek, kelas, paket, atau antarmuka dengan fungsi, atribut, operasi tertentu. Komponen perangkat lunak direpresentasikan dengan simbol persegi panjang yang memiliki nama icon. Hubungan antara komponen direpresentasikan dengan simbol garis, panah, atau simbol lainnya. Kemudian ada tujuan dari komponen diagram. Yang pertama, memvisualisasikan struktur internal dan eksternal dari komponen perangkat lunak dalam suatu sistem. Kemudian yang kedua, menunjukkan ketergantungan asosiasi, agregasi, komposisi, generalisasi, atau realisasi antara komponen perangkat lunak. Yang ketiga, menunjukkan interaksi, kolaborasi, atau komunikasi antara komponen perangkat lunak melalui port, soket, atau antarmuka. Yang keempat, menunjukkan konfigurasi penyebaran atau instalasi komponen perangkat lunak dalam suatu lingkungan atau platform tertentu. Penerapan diagram UML dalam perancangan sistem aplikasi konsultasi hewan peliharaan. Perkembangan teknologi saat ini mendukung perawatan hewan peliharaan melalui sistem aplikasi konsultasi hewan peliharaan. Sistem ini memungkinkan konsultasi dengan dokter hewan secara online melalui chat, telepon, dan video call. Fitur pencarian salon hewan terdekat dan penjualan aksesoris hewan juga disediakan dalam aplikasi konsultasi hewan peliharaan. Perancangan sistem ini menggunakan UML yang membantu visualisasi, definisi, dan dokumentasi sistem perangkat lunak berorientasi objek. Beberapa diagram UML yang digunakan meliputi use case, activity diagram, class diagram, squash diagram, state machine diagram, dan komponen diagram. Pendekatan ini
memfasilitasi pemahaman kebutuhan sistem, alur kerja, dan antarmuka pengguna, sehingga mempermudah perawatan hewan peliharaan di era teknologi ini. Kemudian di sini ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor-aktor dan kasus penggunaan dalam aplikasi sistem salon dan konsultasi hewan peliharaan. Terdapat 3 aktor. Yang pertama ada customer, admin, dan dokter hewan. Kemudian aktor customer berhubungan dengan kasus memilih jadwal dan mencari lokasi salon hewan. Karena mereka memilih salon hewan terdekat lalu melakukan janji dengan dokter yang tersedia. Lalu yang kedua ada aktor admin, yaitu berhubungan dengan mengelola data, karena admin bertugas mengelola data customer yang diterima dan data dokter hewan yang tersedia saat itu. Kemudian yang ketiga ada dokter hewan, berhubungan dengan konsultasi kesehatan karena bertugas melayani customer yang membutuhkan bantuan sesuai dengan data dari admin atau jadwal yang ditentukan oleh admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram-diagram. Yang pertama di sini kita bisa melihat yaitu ada activity diagram konsultasi dokter. Yang sebagaimana kita ketahui, kita bisa melihat di sini ada kolom dari customer dan sistem. Nah, di sini ada start point-nya yang berupa login, kemudian di sistem yaitu menampilkan home. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram-diagram. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram-diagram. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat activity diagram. Nah, apa sih itu activity diagram? Activity diagram yaitu diagram yang memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem atau use case, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor terhadap use case secara rinci. Activity diagram digunakan untuk menganalisis dan merancang persyaratan sistem dari sudut pandang pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dibuat sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Nah, sebagaimana yang kita bisa lihat, di sini terdapat 2 kolom, yaitu kolom customer dan kolom sistem. Nah, di sini merupakan diagram konsultasi dokter, di mana pada pertama yaitu di bagian customer terdapat start point, kemudian menuju ke login, kemudian menuju ke kolom sistem yaitu menampilkan home, kemudian kembali lagi ke kolom customer yaitu memilih konsultasi atau memilih menu konsultasi, kemudian ke sistem yaitu menampilkan dokter hewan. Kemudian di sini terdapat pilihan atau choice yang bisa kita dari menampilkan dokter hewan atau langsung menuju ke chat berbayar dengan dokter, atau kita bisa menampilkan janji konsultasi dengan dokter. Nah, ini adalah opsional. Apabila kita langsung chat berbayar dengan dokter, kita langsung konsultasi dan selesai. Dan apabila kita ingin konsultasi secara langsung dengan dokter, kita membuat janji konsultasi, kemudian mengkonfirmasi janji konsultasi, dan akhirnya kita berchat dengan dokter, kemudian selesai. Oke, untuk selanjutnya, activity diagram pencarian lokasi salon hewan. Nah, di sini kita bisa lihat ada login seperti yang tadi, menampilkan home, pilih menu salon, kemudian menampilkan lokasi salon terdekat, kemudian memilih salon terdekat, kemudian menampilkan jadwal kunjungan yang bisa dikunjungi pada salon tersebut, kemudian kita mengonfirmasi jadwal kunjungan, dan selesai. Kemudian
pada activity selanjutnya yaitu activity diagram pembelian. Terdapat eh, login, tentunya start point dulu ya. Kemudian login, kemudian menampilkan home, kemudian pilih menu shopping atau berbelanja, kemudian menampilkan makanan dan aksesoris, kemudian kita memilih produk, kemudian kita masukkan keranjang. Nah, pada tahap ini kita bisa memilih produk lagi. Eh, Sebelum itu kita bisa menampilkan makanan dan aksesoris terlebih dahulu dan kita bisa memilih produk lagi. Apabila masih kurang, kita bisa looping sampai selesai. Nah, ketika selesai, kita mengkonfirmasi pesanan, kemudian kita melakukan pembayaran dan end. Nah, di sini terdapat kelas diagram. Nah, pada kelas diagram ini um, merupakan gambaran mengenai struktur kelas yang memiliki hubungan antar kelas yang terdapat dalam salon hewan, dan konsultasi hewan peliharaan. Nah, pada diagram tersebut juga terdapat hubungan antara kelas satu dengan kelas lain yang digambarkan oleh sebuah tanda panah di bawah ini. Maksud saya hubungan tersebut, yaitu kelas utamanya ada customer, dokter, salon, dan produk. Kemudian kelas tambahannya ada konsultasi, perawatan, penjualan. Kemudian hubungan kelasnya adalah kelas customer memiliki hubungan dengan konsultasi, perawatan, dan penjualan karena customer dapat melakukan konsultasi dengan dokter, kemudian dapat melakukan perawatan di salon terdekat dan membeli produk hewan peliharaan. Kemudian kelas dokter memiliki hubungan dengan konsultasi karena dokter akan menerima jadwal konsultasi dari customer yang membutuhkan bantuan. Kemudian pada kelas salon memiliki hubungan perawatan karena salon akan menerima jadwal kunjungan dari setiap nomor perawatan yang dibuat oleh customer. Kemudian yang terakhir ada kelas produk. Pada kelas produk tersebut memiliki hubungan dengan penjualan karena produk akan menerima jumlah jual dari sebuah penjualan untuk menentukan stok produk ke depannya. Next. Nah, kemudian ada sequence diagram. Nah, sequence diagram itu adalah sequence diagram yaitu diagram yang menggambarkan antara interaksi objek atau komponen dalam suatu sistem atau proses secara visual. Diagram ini menampilkan urutan tindakan dan komunikasi antara berbagai komponen sistem seperti penggunaan dan objeknya. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar orang ini, yaitu gambar orang ini sebagai aktor. Kemudian di sini ada lifeline atau garis yang putus-putus ini. Kemudian di sini ada uh, boundary class sebagai kelasnya. Kemudian di sini ada id dan di sini ada keterangan dan di sini ada execution, activation atau execution. Nah, cara membacanya jadi customer kemudian menampilkan form login, kemudian dieksekusi, kemudian masuk ke halaman utama, kemudian setelah mengisi ID customer dan password, kemudian dieksekusi bisa memilih menu salon hingga halaman perawatan, kemudian customer bisa mencari salon terdekat dan sistem ini memunculkan daftar salon. Ya. Kemudian sistem menampilkan jadwal kunjungan dari sebuah salon tersebut yang dipilih oleh customer. Kemudian apabila sudah, customer bisa kembali ke sini mengkonfirmasi jadwal kunjungan. Oke, lanjut. Kemudian terdapat sequence diagram konsultasi dokter. Pada konsultasi ini atau diagram ini, customer
seperti yang tadi, mengambil form login dulu, habis itu mengisi password, mengisi username dan password, kemudian memilih menu salon, kemudian menampilkan daftar dokter hewan yang available, kemudian konsultasi, dapat menampilkan jadwal dari sebuah konsultasi dari jadwal dokter tersebut. Kemudian setelah itu customer bisa mengkonfirmasi janji konsultasinya kapan. Kemudian apabila sudah, customer bisa konsultasi dengan dokter. Oke, selanjutnya pada gambar diagram sequence di atas menggambarkan bagaimana objek-objek akan saling berhubungan satu sama lain dan aliran pesannya telah digambarkan menggunakan tanda panah. Objek pada sequence diagram pemberian terdapat tiga objek yaitu customer, produk, keranjang, dan pembayaran. Akan saya jelaskan bagaimana aliran kerja dalam diagram sequence pembelian produk ini. Yang pertama, menampilkan form login. Diagram dimulai dari customer dihadapkan dengan form login. Lalu kolom ID customer dan password. Pada tahap ini, customer perlu untuk memasukkan ID mereka dan password akses dari aplikasi. Lalu langkah yang kedua yaitu memilih menu shopping. Customer dapat memilih menu shopping pada aplikasi. Hal ini menunjukkan niat mereka untuk melakukan pembelian makanan dan aksesoris atau barang-barang lainnya untuk hewan peliharaan mereka. Lalu yang ketiga, menampilkan produk. Di bagian ini customer dapat memilih dan melihat produk-produk yang ada di aplikasi dan yang telah tersedia. Ini memungkinkan mereka untuk melihat berbagai item yang dapat mereka beli. Lalu langkah yang keempat yaitu masukkan ke keranjang. Customer dapat memilih produk yang mereka inginkan lalu menambahkannya ke dalam keranjang belanja mereka. Lalu langkah yang kelima yaitu konfirmasi pembelian. Setelah customer telah memilih semua item yang mereka inginkan, mereka kemudian akan melanjutkan ke langkah konfirmasi pembelian. Ini mencakup meninjau kembali item yang ada di keranjang mereka dan memastikan pesanan mereka benar. Lalu yang kelima, melakukan pembayaran. Customer melakukan pembayaran untuk pesanan yang mereka pesan. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau aplikasi transaksi lain. Lalu selanjutnya, diagram state machine. Diagram state machine adalah representasi grafis dari model state machine yang digunakan untuk menggambarkan cara suatu sistem atau entitas berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai keadaan yang mungkin ada di dalam sistem tersebut, serta transisi antara keadaan-keadaan tersebut. Seperti dalam state machine di atas, terdapat keadaan sistem di mana user perlu untuk memilih salah satu dari dua pilihan atau lebih, dan di dalam dua pilihan atau keadaan tersebut, masing-masing memiliki transisi yang berbeda. Dalam contohnya, di dalam diagram di atas tersebut, ketika memilih dokter hewan untuk konsultasi, ada dua pilihan, yaitu cat berbayar dengan dokter dan menampilkan janji dokter bagi yang ingin konsultasi secara gratis. Setiap keadaan tersebut memiliki transaksi yang berbeda. Jika menggunakan konsultasi dokter berbayar, maka customer dapat konsultasi secara langsung. Sedangkan jika customer ingin konsultasi secara gratis, maka customer perlu melakukan transisi yang harus dilanjutkan hingga dapat konsultasi dengan dokter. Oke, lanjut. Komponen diagram. Komponen diagram adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur fisik dan organisasi komponen perangkat lunak dalam sistem. Diagram komponen di atas menggambarkan komponen saling berhubungan antar komponen satu dengan komponen yang lainnya. Penjelasan hubungan antar kelompoknya akan saya jelaskan. Database. Database adalah salah satu komponen perangkat lunak yang signifikan dalam sistem. Database komponen yang menyimpan
data pengguna dokter hewan, dan data konsultasi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil informasi yang diperlukan dalam aplikasi. Oke, lalu di dalam akun ada komponen customer. Customer adalah pengguna aplikasi ini. Setiap pengguna memiliki akun. Akun berhubungan dengan database karena semua akun customer, data akun customer disimpan di dalam database. Lalu di sini ada fitur aplikasi. Fitur dalam sistem aplikasi dibedakan menjadi dua, yaitu fitur internal dan fitur eksternal. Di dalam fitur internal terdapat fitur konsultasi yang memiliki komponen dokter. Dokter adalah orang yang melayani komponen yang melayani para customer yang membutuhkan konsultasi. Sedangkan fitur eksternal terdapat fitur perawatan dan penjualan. Di dalam fitur perawatan terdapat komponen salon. Salon yaitu salah satu fitur yang disediakan dalam sistem aplikasi ini. Lalu fitur penjualan terdapat komponen produk. Produk adalah barang yang dijual dalam aplikasi ini, yang disediakan di dalam fitur penjualan untuk para customer. Lalu, dan semua komponen di sini menggambarkan komponen yang saling berhubungan antar komponen satu dan yang lainnya. Seperti diagram ini yang menghubungkan semua komponen ke database karena semua disimpan dan dikelola dalam database. Lalu kesimpulannya, dalam perancangan sistem aplikasi konsultasi hewan peliharaan, penerapan diagram UML telah membantu memahami kebutuhan sistem, menggambarkan aliran data, dan memberikan panduan kepada tim pengembang. Dengan dukungan teknologi saat ini, pemilik hewan peliharaan dapat melakukan konsultasi dengan dokter hewan secara online dan menggunakan fitur-fitur seperti pencarian lokasi pet salon dan pembelian aksesoris hewan. Pemakaian UML termasuk berbagai jenis diagramnya memudahkan pemodelan sistem dan pembuatan antarmuka pengguna. Sistem ini merupakan langkah maju dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi customer atau pemilik hewan peliharaan, mendukung perkembangan teknologi dalam perawatan hewan, dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kami mengenai penerapan diagram UML, perancangan sistem aplikasi konsultasi hewan peliharaan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.